Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Ii, Guru SD. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu sehat dan berbahagia. Hari ini saya akan menjelaskan tema 4, yaitu sehat itu penting, dengan muatan IPA, yaitu peredaran darahku sehat. Mengapa kita belajar itu? Supaya kalian semua dapat menyebutkan organ peredaran darah dengan benar. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu apa itu darah sebelum kita melanjutkan pelajaran peredaran darah. Darah adalah cairan kehidupan. Darah adalah cairan pertumbuhan. Darah adalah cairan kesehatan. Nah, ini subtema 1, peredaran darahku sehat. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, ini gambar jantung. Jantung itu mempunyai 4 ruangan, yaitu serambi kanan, bilik kanan, kemudian yang ini serambi kiri, bilik kiri. Nah, masing-masing ini mempunyai fungsi. Kita lihat ya. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kaya CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh dan meneruskan darah ke bilik kanan. Nah, itu serambi kanan. Sekarang ini bilik kanan. Berfungsi untuk memompa darah kaya CO2 ke paru-paru dan menerima darah dari serambi kanan. Kan darahnya dari sini turun ke sini. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen atau O2 dari paru-paru dan meneruskan darah ke bilik kiri. Nah, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah kaya O2 atau oksigen ke seluruh tubuh dan menerima darah dari serambi kiri. Nah, ini memompa darah seluruh tubuh tapi juga menerima darah dari serambi kiri. Ini jantung. Kita lanjut. Pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 3 macam, yaitu vena, kemudian arteri, dan kapiler. Vena adalah pembuluh darah yang dilewati darah yang mau masuk ke jantung. Jadi mau masuk ke jantung itu vena namanya. Nah, sedangkan arteri keluar dari jantung. Ada lagi pembuluh kapiler atau pembuluh halus, yaitu ujung vena ini. Ujung vena dan ujung arteri, ujung-ujungnya ini namanya pembuluh kapiler atau pembuluh halus. Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jantung dan pembuluh darah. Yang saya lingkari ini adalah jantung. Fungsinya sebagai pemompa darah. Pembuluh darah fungsinya menyalurkan darah. Peredaran darah manusia dibedakan menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, ini adalah gambar peredaran darah ya. Ini kita bagi 2, ini sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Nah, darah itu diambil dari tubuh. Nah, jalannya seperti ini. Nah, ini lewatnya pembuluh darah ya. Masih ingat yang mau menuju jantung namanya vena. Nah, ini terus masuk ke paru-paru. Nah, di sini terjadi pertukaran. Yang darah ini banyak mengandung karbon dioksida, ditukar di sini. Akhirnya yang dibawa ke sini nanti adalah banyak mengandung oksigen. Nah, ini terus dibawa ke sini, yang banyak mengandung oksigen turun di mana ini? Serambi kiri, bilik kiri, kemudian keluar ke seluruh tubuh. Nah, disebar ke seluruh tubuh, ambil lagi darah kotor. Nah, itu setiap saat, setiap kalian bernapas mengambil darah
kotor. Saya lanjutkan ya. Nah, ini peredaran darah besar. Dilihat. Nah, ini peredaran darah besar. Ini adalah kepala, ini kaki, yang ini adalah paru-paru. Nah, yang darah bersih ini banyak mengandung oksigen, sedangkan yang darah yang kelihatan agak tua ini banyak mengandung karbon dioksida. Nah, ini peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, kemudian ke arteri bagian atas bawah, kemudian vena bagian atas bawah, dan kembali ke serambi kanan. Dari bilik kiri turunnya di serambi kanan. Nah, ini peredaran darah kecil. Dimulai dari bilik kanan, turunnya di serambi kiri. Ya, dimulai dari bilik kanan, turun di serambi kiri. Nah, ini lewatnya arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Nah, peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, dari paru-paru ke vena pulmonalis, kemudian ke serambi kiri. Nah, apa itu vena pulmonalis ya ini? Pembuluh darah dari paru-paru menuju jantung yang kaya kandungan oksigen. Arteri pulmonalis pembuluh darah dari jantung ke paru-paru, membawa karbon dioksida. Nah, sekarang ada macam-macam darah. Nah, macam-macam darah itu ada plasma darah dan sel darah. Plasma darah ini mengandung 90% air ya. Ada kemudian sel-sel darah. Lah, sel darah itu ada darah merah, sel darah putih, ada keping-keping darah. Masing-masing ini mempunyai fungsi. Ini fungsinya ya. Plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Keping-keping darah berfungsi menutup luka atau menghentikan luka ya. Keping-keping darah ini namanya adalah trombosit. Nah, kemudian ada sel darah putih namanya leukosit. Fungsinya membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh atau membunuh bibit penyakit. Sel darah merah namanya eritrosit, berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh karena banyak mengandung hemoglobin. Nah, peredaran darah hewan dan fungsinya. Ini adalah hewan serangga. Memiliki sistem peredaran darah terbuka. Kalau manusia tertutup ya, sistem peredaran manusia tertutup, kalau ini terbuka. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Peredaran darah hewan dan fungsinya yaitu ikan. Memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan memiliki dua ruang yaitu serambi dan bilik. Jadi satu serambi dan satu bilik. Kalau manusia ada 4 ya. Bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi kemudian menerima CO2 dari seluruh tubuh. Nah, kiranya itu yang bisa Bu I sampaikan. Jika ada salah kata, salah ucap, dan salah tulis, Bu I minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.